Pelabuhan Beirut, ibu kota Lebanon, ditinggalkan setelah ledakan pada 4 Agustus 2020, begitu kuat ledakannya sehingga terasa sampai ke Turki, Palestina, Yordania, Israel, dan sebagian Eropa. Republik Lebanon, yang dikenal sebagai Lebanon, secara geografis terletak di Timur Tengah, salah satu wilayah paling konflik dan bermasalah sepanjang sejarah dunia. Berbagi perbatasan di utara dan timur dengan Suriah dan di selatan dengan Israel, penduduk dan militernya rentan terlibat dalam perselisihan teritorial dan agama. Di sisi lain, Lebanon adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia selain Yaman, Ukraina, Korea Utara dan Pakistan. Lebanon sebelumnya dikenal sebagai Swiss dari timur, dan Beirut sebagai Paris dari timur. Saat ini Lebanon sedang mengalami krisis yang membawa negara ini mendekati kehancuran total. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui mengapa Lebanon bisa hancur, situasi apa yang mengerikan, seperti apa orang Lebanon, apa yang tidak boleh Anda lakukan saat berkunjung ke negara ini. Lebanon sedang mengalami situasi ekstrim yang hampir runtuh, karena faktor keuangan, ekonomi dan politik. Terutama dikarenakan korupsi yang tinggi, konflik di wilayah tersebut, dan krisis pengungsi akibat Perang Suriah. Lebanon adalah salah satu negara dengan inflasi tertinggi di dunia, mata uangnya diperkirakan telah kehilangan 95% nilainya, dan sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Inflasi yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan ketimpangan, hilangnya kelas menengah, dan meningkatnya kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, situasi yang mengerikan ini diperparah dengan pandemi COVID dan ledakan tahun 2020, membuat masa depannya semakin tidak pasti. Lebanon adalah salah satu negara yang berubah dari negara yang terkaya di dunia, yang menjadi negara miskin dalam beberapa dekade. Sebelum Perang Saudara, Lebanon disebut sebagai Swissnya Timur Tengah. Sistem perbankannya mirip dengan Swiss, dan merupakan tujuan olahraga musim dingin. Ada stabilitas dan kemakmuran dengan ekonomi yang tumbuh karena didukung oleh perbankan, dikenal dengan standar hidup yang relatif tinggi, dan dengan lingkungan politik yang stabil. Lokasinya yang strategis, membuat Lebanon menjadi pusat bisnis dan keuangan dunia, sehingga menarik bisnis dan investasi dari seluruh dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakstabilan politik, korupsi, dan kesalahan kebijaksanaan ekonomi telah merugikan negara tersebut dan menyebabkan krisis saat ini. Pada tahun 2020, sebuah ledakan besar terjadi di pelabuhan Beirut, menewaskan sekitar 200 orang dan menyebabkan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal, lebih dari 7.000 orang terluka dan menghancurkan sebagian besar kota. Ledakan itu menghancurkan sebagian kawasan pantai dan beberapa bangunan, menghancurkan kendaraan, membentuk kawah berdiameter sekitar 120 meter, dan memicu berbagai masalah ekonomi. Ledakan tersebut diperkirakan setara dengan 1/20 bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima. Hal itu disebabkan oleh meledaknya hampir 3.000 ton bahan peledak amonium nitrat dan asam nitrat yang disimpan di gudang pelabuhan. Akibatnya, pemerintah Lebanon mengumumkan keadaan darurat selama 2 minggu, dan protes pecah terhadap pemerintah karena ketidakmampuannya mencegah bencana. Lebanon adalah bagian dari wilayah yang disebut Bulan Sabit Subur, juga dikenal sebagai tempat lahir peradaban, disebut demikian karena wilayahnya berbentuk bulan sabit yang juga meliputi bagian Mesir, Yordania, Palestina, Israel, Suriah, Turki, Iran, Irak, dan Siprus saat ini. Antara tahun 1975 dan 1990, terjadi Perang Saudara. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan agama antara pemerintah dan mayoritas penduduk. Pihak berwenang menganut agama Kristen, dan di seluruh wilayah Lebanon terdapat banyak Muslim. Kekristenan dalam pemerintahan didorong oleh otoritas Prancis selama era kolonial, perbedaan agama tetap menjadi salah satu alasan diadakannya perjanjian di Lebanon. Sejak berakhirnya perang tersebut, negara ini telah mengalami gelombang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup penduduknya, tetapi hari ini negara tersebut menemukan dirinya dalam mimpi buruk ekonomi dan sosial. Pada tahun 2006, peristiwa lain mengguncang stabilitas Lebanon. Antara Juli dan Agustus, perang Israel-Hizbullah terjadi di wilayah Lebanon dan Israel. Meskipun tidak ada data pasti, diperkirakan sepertiga dari korban tewas di Lebanon berusia di bawah 13 tahun. Lebanon memiliki personel militer aktif yang relatif banyak, yaitu sekitar 95.000 tentara. Menurut situs resmi tentara Lebanon, misinya adalah mempertahankan perbatasan dari serangan eksternal.
Republik Lebanon adalah negara yang memiliki wilayah yang relatif kecil, dibandingkan dengan sebagian besar tetangganya. Lebanon adalah negara berpenduduk padat, dengan sekitar 6 juta penduduk, meskipun populasinya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan ada sekitar 532 orang Lebanon hidup per kilometer persegi. Dengan sejarah yang begitu luas dan terletak di wilayah yang bermasalah seperti Timur Tengah, di jalan-jalan Beirut bergema pepatah bahwa telah dihancurkan dan dibangun kembali 7 kali. Hal terpenting di Lebanon dalam hal budayanya adalah agama. Ini adalah salah satu wilayah di mana ungkapan iman memindahkan gunung benar-benar meresapi gaya hidup penduduk, dan telah menjadi penyebab banyak masalah mereka di masa lalu. Meskipun tidak ada sensus agama untuk Lebanon, diperkirakan penganut agama Islam ada sebanyak 54%, Kristen sebanyak 40,5%, Druze 5,6%, sisanya penganut agama lain. Hubungan intim sebelum menikah secara moral tidak dapat diterima di Lebanon. Keperawanan seorang wanita adalah kondisi suci yang harus dijaga hingga pernikahan, dan orang Lebanon akan merasa tersinggung ketika mendengar orang lain berbicara secara terbuka tentang masalah seksual atau agama. Hidup sebagai pasangan tanpa menikah juga tidak dianggap baik, jadi jika Anda berada di Lebanon, jangan melawan arus untuk menghindari masalah. Diperkirakan ada puluhan juta orang Lebanon yang tinggal di luar Lebanon. Menurut berbagai data selama bertahun-tahun, tujuan utama mereka meninggalkan negara itu adalah Amerika Latin. Lebanon dalam beberapa tahun terakhir, menjadi negara yang menampung jumlah pengungsi terbesar per kapita dan per kilometer persegi di dunia. Pemerintahnya memperkirakan ada sekitar 1 hingga 2 juta pengungsi yang sebagian besar berasal dari Suriah. Banyak pengungsi ini tiba dalam kondisi memprihatinkan, dan krisis ekonomi yang dialami Lebanon sejak tahun 2019, telah memperburuk standar hidup warganya dan pengungsi yang tinggal di wilayah itu. Letak geografis Lebanon dianggap aneh, karena merupakan satu-satunya negara Arab yang tidak memiliki gurun. Wilayahnya sebagian besar terdiri dari jalur pantai sempit yang merupakan bagian dari Laut Mediterania dan pegunungan anti-Lebanon, yang berfungsi sebagai perbatasan alami dengan Suriah. Secara umum, relief negara ini bergunung-gunung, dengan titik tertinggi pegunungan Lebanon adalah Gunung Kurnat As-Sauda. Iklim Lebanon di zona pesisirnya gersang, dan panas hampir sepanjang tahun. Di daerah pegunungan udaranya lembab dan panas, dan semakin dekat ke perbatasan dengan Suriah, udaranya panas tetapi lebih kering. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi Lebanon dan digantikan oleh bahasa Arab pada tahun 1943. Sebagai bekas jajahan Prancis, diperkirakan setidaknya sepertiga penduduk Lebanon fasih berbahasa Prancis. Di Republik Lebanon, kota Byblos diakui sebagai kota tertua yang terus dihuni di dunia, terletak sekitar 30 km utara Beirut, dan diakini telah dihuni selama hampir 7.000 tahun. Berada di kota berusia 1.000 tahun itu, Anda dapat pergi ke Kastil Byblos, dibangun oleh tentara salib pada abad ke-12 dari batu kapur. Kuil Jupiter, juga dikenal sebagai kuil Bacchus, adalah salah satu reruntuhan kuil Romawi yang terpelihara dengan baik di dunia dan merupakan keajaiban arsitektur. Konon di kota Tirus, pewarna ungu pertama kali ditemukan. Pewarna itu terbuat dari lendir siput laut karnivora, dan harganya sangat mahal pada saat itu, dan penggunaannya terbatas untuk membuat barang-barang mewah. Jeita Grotto adalah tujuan wisata lain yang tidak boleh Anda lewatkan, terletak di lembah Nahr al-Kalb, sekitar 11 mil sebelah utara Beirut. Kompleks Jeita Grotto terdiri dari 2 gua besar, yaitu gua atas dan gua bawah. Gua ini terkenal karena stalaktit dan stalagmitnya yang menakjubkan. Masjid Muhammad Al-Amin terletak di pusat kota Beirut dan merupakan masjid terbesar di Lebanon. Ini adalah masjid Muslim Sunni yang dibuka pada tahun 2008. Situs lain yang menarik bagi pengunjung adalah alun-alun Nejmeh. Terletak di pusat kota Beirut dan di sekitarnya Anda dapat melihat gedung parlemen Lebanon, museum, katedral, dan beberapa restoran. Benteng Silha adalah benteng yang terletak di utara desa Hamad. Konstruksinya terletak di atas batu kapur yang panjang dan sempit di sekitar sungai Nah El Jaous. Masakan orang Lebanon dipengaruhi oleh peradaban yang ada di wilayah tersebut, dan mirip dengan masakan Turki, Arab, dan Prancis. Orang Lebanon sering menambahkan biji-bijian, buah-buahan,
sayuran, dan daging ke dalam makanan. Mereka juga lebih menyukai makan ikan dan kerang segar daripada daging unggas, domba, atau kambing. Baba ganoush adalah salah satu hidangan khas yang bisa Anda cicipi di Beirut, yaitu terong yang dipanggang atau dicincang halus, disertai dengan minyak zaitun, dan jus lemon. Salad lezat dari Lebanon dan beberapa negara Arab adalah tabbouleh, dibuat dengan peterseli, tomat, bawang, mint dan dibumbui dengan zaitun, minyak, jus lemon, garam dan paprika. Sifa adalah roti pipih yang dimasak dengan topping daging cincang yang dibumbui dengan bawang bombay, tomat, kacang pinus, dan rempah-rempah. Falafel adalah salah satu makanan paling disukai di luar perbatasan Lebanon, dan sulit untuk menolak gorengan yang terbuat dari buncis, yang dihiasi dengan jintan dan ketumbar. Shawarma terdiri dari potongan daging, ditumpuk dalam bentuk kerucut dan dipanggang secara vertikal dan berputar. Saat dimasak, dibungkus dengan roti pita atau roti pipih lainnya dan diberi saus. Orang Lebanon adalah masyarakat yang penuh dengan perayaan, bahkan Lebanon adalah salah satu negara dengan jumlah hari libur terbanyak di dunia. Totalnya ada 16 perayaan sepanjang tahun, yang sebagian besar terinspirasi oleh kepercayaan Kristen dan Islam. Masyarakat Lebanon juga memiliki kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pelatihan akademik, perawatan kesehatan, kehidupan sosial, aktivitas kerja dan partisipasi politik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ajaran agama Islam yang berlaku di masyarakat. Pada tahun 2020, dianggap sebagai negara ke-9, yang paling tidak setara dalam hal kesetaraan gender. Orang Lebanon termasuk perokok terbanyak di dunia, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, menempati peringkat ketiga di peringkat dunia untuk konsumsi rokok per kapita tertinggi. Dengan lebih dari 5 juta penduduk, diperkirakan sekitar 1,5 juta orang dewasa merokok. Di sini Anda tidak boleh mengejek atau mempertanyakan Presiden Republik Lebanon. Anda sudah tahu bahwa hubungan pranikah tidak dapat diterima di Lebanon, tetapi nyatanya, di negara ini Anda hampir tidak bisa menikah secara sipil. Yang mengejutkan, sebagian besar penduduknya memilih untuk melakukan upacara pernikahan di luar negeri, terutama di Siprus dan Yunani. Di negara ini konsumsi alkohol adalah legal, tetapi sebaiknya jangan minum di tempat umum dan hindari mabuk agar tidak membuat keonaran. Lebanon memiliki budaya anggur yang kaya yang berusia lebih dari 5.000 tahun, orang Fenisia termasuk yang pertama mengembangkan produksi anggur, sehingga Republik Lebanon selama 3.000 tahun dikenal sebagai pusat anggur kuno. Saat ini Lebanon hanya memproduksi sekitar 7 juta botol per tahun, namun produknya semakin populer secara internasional karena kualitasnya yang tinggi. Dan jika Anda ingin mengetahui negara Islam lain yang sangat menarik, kunjungi video tentang Suriah ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Lebanon. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.